Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya tetap berdoa semoga Anda semua dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari doktrin-doktrin sesat kaum Balawi, dan juga dilancarkan puasanya sehingga selesai ya, sampai 1 bulan penuh, sampai datangnya Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan kita. Saudara, di dalam video ini nanti ada pertanyaan besar ya. Apa itu? Yaitu pertanyaannya, bagaimanakah hukum puasa daripada Habib-Habib yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku durah Rasul tapi tidak terbukti ya, belum terkonfirmasi. Nah, ini hukumnya bagaimana ini coba ya? Ini agak membingungkan. Soalnya selama ini ajaran mereka tuh ya menyimpang itu ya, sesat ya. Ceramahnya juga cuma kurofat-kurofat, dongeng-dongeng yang nggak jelas. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau tidak berdasar keyakinan karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Ini merupakan sebuah dosa yang terus menerus, dosa yang tidak pernah selesai, bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Balawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Nyata sekarang terbongkar bahwa mereka tidak pernah ya mayoritas klan Arab sebenarnya, tetapi wabil khusus klan Ba'alwi yang rasis ini, yang jahat ini, ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan. Assalamualaikum Kiai Mat, Assalamualaikum Gus Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari puasa ke-11 kita ini ya, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, rezeki halalnya semakin banyak, lancar, dan semakin berkah. Di sore hari ini kita akan ya membahas tentang isu-isu terkini di polemik nasab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Ini ada pertanyaan titipan Kiai Mat. Pertanyaan titipannya tuh begini, bulan puasa masih bohong tentang nasab, ngaku cucu Nabi padahal bukan, itu gimana ininya, puasanya ini Kiai Mat? Apa mending tidak usah puasa gitu, karena percuma begitu. Kalau ini ya, kalau saya niruin doktrin-doktrin dari klan Habib Balawi itu kan begitu, kalau tidak cinta sholat percuma sholatnya, percuma puasanya. Nah ini apa kalau ke klan Habib Balawi juga mereka percuma gitu puasanya dan sholatnya ya? Gimana ya Mas? Iya, itu ada juga pertanyaan yang sama yang diberikan kepada para koruptor. Itu koruptor katanya pada mau puasa gitu, tetapi kenapa korupsi seneng? Kenapa makan babi itu nggak mau? Sama sekali makan babi itu orang-orang koruptor itu nggak mau. Tapi kalau makan uang haram itu seneng gitu. Apakah apa nggak bagus gitu kalau koruptor itu makan juga itu babi? Dia seneng barang haram. Saya kira itu sama juga dengan para Ba'lawi yang nasabnya sudah terbukti terputus, tapi juga ada di antara mereka yang masih mau puasa. Ya monggo saja. Jadi dosa pengakuan mereka sebagai suatu hal untuk memenuhi taklif dia sebagai seorang muslim adalah hal lainnya. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau
tidak berdasar keyakinan, karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku tidak ini bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat, ini merupakan sebuah dosa yang terus-menerus, dosa yang tidak pernah selesai, bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Ubaid itu tidak punya, Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Maka fal jannatu alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu Mas Rifki untuk pembukaan. Jadi bertaubatlah, mumpung masih Allah kasihkan waktu bagi para Balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu, Balawi-Balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan Balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu, atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzakh. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzakh, kemudian bertanya kepada pelaki muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi, sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam dunia ini nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita masyarakat Indonesia, siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja Balawi yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka Balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Usman untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Tidak akan pernah terjadi walaupun dia itu menginginkannya, nggak bakal. Nah ini maka kibin-kibin ini harus juga mempunyai kesadaran. Kita tidak akan pernah capai untuk terus memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam, warga Nahdiyin, bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Seperti mereka juga para Balawi itu tidak pernah capai untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik. Ada kiai-kiai yang jadi kibin mengatakan bahwa hentikan Kiai Imaduddin untuk bahas nasab Habib. Serahkan saja pada masyarakat, apakah masyarakat mau mengikuti Habib atau tidak. Seharusnya Kiai Kibin begitu itu bertanya juga atau memerintahkan juga kepada Balawi untuk menghentikan semua pengakuannya sebagai cucu Nabi di hadapan publik, karena pengakuan mereka sungguh demi Allah tidak ada dalilnya dan palsu. Pengakuan mereka adalah pengakuan palsu.
untuk membodohi masyarakat umat Islam Indonesia. Yang tercerahkan hari ini hanya darah-darah keturunan para pejuang. Tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan tidak semuanya. Ada darah-darah pahlawan, darah pejuang. Bisa untuk dibuktikan. Hari ini yang mau ikut merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di situ mengalir leluhur-leluhur para pejuang Nusantara di masa silam. Dan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian itu bisa dibuktikan, susuri ke atas. Adakah pejuang yang pernah ada di dalam struktur nama-nama keturunanmu? Ataukah memang pengkhianat yang ada di sana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Kiai Mat. Begitu penjelasan dari Kiai Mat. Itu menarik untuk diperpanjang tentang keturunan para kibin-kibin itu, seperti ya kiai-kiai yang menjadi kibin itu menarik untuk dilanjutkan, tapi tidak kita bahas pada sore hari ini. Saya ke Gus Fakih. Gus Fakih, gimana? Ada apa yang mau disampaikan dari Gus Fakih tentang update-update terkini, Gus Fakih? Monggo, Gus Fakih. Pertama, sedikit saja saya akan menambah dikit saja terkait masalah bulan puasa dengan pengakuan palsu cucu Nabi. Kita mengenal di dalam kaidah pernasaban, barang siapa mengaku anaknya orang lain, maka dia mal'un atau terkutuk. Dia menyiapkan tempatnya di neraka jahanam. Barang siapa ditanya siapa bapaknya terus dia malu, maka dia juga mal'un. Nah, terkutuk juga, tetapi mal'unnya masih 1 derajat. Tetapi barang siapa membatalkan nasabnya orang lain dengan tanpa bayinah, tanpa bukti, tanpa argumentasi, maka dia mal'un 3 kali. Begitu. Lah, klan Ba'alwi ini selain juga mengaku-ngaku keturunan orang lain, dia mal'un sekali. Kemudian dia membatalkan nasabnya Wali Songo dengan tanpa bayina, dengan tanpa bukti, dengan tanpa argumentasi yang kuat, maka dia mal'un 3 kali. 1 tambah 3 sama dengan 4, kan begitu. Nah, kemudian sekarang ada lagi penelitian, ada lagi hasil ilmiah, bahwa mereka orang tahu kasus, Arab saja bukan. Mereka malu, mereka tambah 1 lagi, lengkaplah mereka mal'un 5 kali, kan begitu. Nah, apalagi ini disandarkan dengan Nabi Muhammad, maka mal'unun mal'un, terkutuknya terkutuk. Jadi terkutuknya terkutuk 5 kali derajat. Jadi begitu. Lah, terkait mengenai masalah apakah mereka puasanya diterima selama rukun sah dan rukun syarat wajib, syarat dan lain sebagainya itu dipenuhi, ya bisa jadi sah, tetapi diterima tidaknya itu urusan Allah. Kan begitu. Lah, pertanyaannya, orang yang mengkapling dirinya di neraka jahanam, mal'unun mal'un, apakah ibadahnya itu diterima sama Allah? Bukankah Allah murka kepada dirinya? Ya silakan dijawab dengan akal sehat, kan begitu. Artinya saya menyambungkan bahwa bertobatlah hai klan Ba'alwi, bahwa ketika sekelompok orang yang tercerahkan dengan bayina, dengan argumentasi yang kuat, dengan pembuktian ilmiah, telah berani menyatakan bahwa nasabmu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, maka sebenarnya kita menyelamatkan engkau semua dari terkutuk 3 derajat, terkutuk 3 kali lipat. Maka bertobatlah, insya Allah pintu maaf Allah itu sangat luas. Seandainya dosamu, katanya Allah Ta'ala, dosa hambaku sepenuh langit dan bumi, sekali dia bersujud meminta ampun kepadaku, meminta maaf kepadaku, bertobat kepadaku, maka akan aku bersihkan seperti bayi yang baru lahir. Ini di hadis qudsi. Artinya apa? Dengan pertobatan yang betul-betul nasuha dan betul-betul menerima takdirnya bukan sebagai cucu Nabi dan mengejar ketakwaan, mengejar memperbaiki adab dan kemudian memperbaiki amal ibadahnya, saya yakin Bani Alwi ini bisa jadi menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah sebagaimana yang mereka selama ini dongengkan. Jadi kembali lagi bahwa di bulan puasa ini mari bermuhasabah, mari bermuwajahah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mari kita kembali agar nanti di Idul Fitri menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul suci, pribadi yang betul-betul kembali ke hadirat Allah seperti bayi yang baru lahir.